Ayo kita bahas IDLG dalam 5 menit. Oke, hari ini kita akan bahas tentang IDLG, Indonesian Diagnosis Related Group. Seperti apa pembagian rumah sakit, sebagai apa sistem rujukan, dan seperti apa kedepannya tentang bisnis rumah sakit, tentang rujukan ke rumah sakit. Mari kita bahas. IDRG atau Indonesian Diagnosis Related Group ini adalah bagian dari Omnibus Law di bidang kesehatan dengan dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan. Dan bisa dibilang ini adalah bab 2 dari transformasi dunia kesehatan setelah implementasi Satu Sehat. Jadi di Satu Sehat itu kita diminta untuk bridging data antara semua rekam medik yang ada di rumah sakit ke dalam platform Satu Sehat yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Lalu semua nakes yang bekerja ataupun non-nakes ya yang bekerja di rumah sakit itu semua harus terdaftar di dalam platform Satu Sehat. Semua webinar, semua seminar yang berkaitan dengan kesehatan memiliki nilai SKP dan juga diakui oleh pemerintah itu hanya bisa didaftar melalui platform Satu Sehat. Dan ini salah satu cara untuk pemerintah bisa bersih-bersih dari oknum-oknum yang cuma memanfaatkan seminar-seminar yang tidak jelas. Lalu juga dengan adanya Satu Sehat itu memang ada beberapa sedikit slack antara pemerintah dan organisasi kesehatan. Namun di balik itu semua ini bertujuan baik untuk mentransformasi layanan kesehatan di Indonesia. Pemberlakuan IDRG dalam upaya peningkatan kemudahan dan transparansi serta peningkatan kinerja rumah sakit yang berkeadilan. Jadi nanti di dalam IDRG itu tidak ada kelas rumah sakit dan rujukan itu berbasis kompetensi. Kalau yang sekarang rumah sakit itu kan ada banyak ragam jenisnya. Jadi dimulai dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Lalu kemudian ada kelas A, B, C, D. Nah, dengan adanya IDRG ini tidak lagi mengedepankan tipe rumah sakit. Jadi misalkan nih, kalau sekarang rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, nanti kita akan melakukan rujukan dari SKTP itu berdasarkan diagnosis yang bisa diterima dan dilayani di rumah sakit yang bersangkutan. Contoh misalkan ada orang yang memiliki penyakit hernia misalkan dan dia harus dioperasi, maka hernia itu akan masuk ke mana, jenjang rujukan yang mana. Kalau dia nggak bisa dilakukan di D, maka dia akan di dasar kita akan bisa rujuk itu ke Madya sampai nanti hingga di kelas paling tinggi yakni paripurna. Dan ini menurut saya adalah angin segar bagi rumah sakit, karena selama ini misalkan rumah sakit tipe A, maka semua layanan dan semua pemeriksaan itu akan dibayarkan dengan platform tipe A, padahal yang mengerjakan di tipe A itu sama dengan yang mengerjakan di tipe D. Maka selanjutnya pelayan yang dibayarkan adalah berbasis pelayanan. Kalau misalkan sama-sama yang mengerjakan spesialis penyakit bedah umum, maka mau di manapun rumah sakitnya, nilai klaim dan plafon biaya itu sama. Itu berbeda jika misalkan di rumah sakit di rumah sakit A misalkan itu memiliki spesialis bedah konsulen yang berkaitan dengan penyakit yang ditangani, maka dia bisa jadi di atas dasar, dia ke atas gitu. Dan itu akan memberikan added value dan juga nilai klaim yang lebih tinggi daripada rumah sakit sejenis tapi yang mengerjakan belum konsulen.
Nah itu, ini adalah bentuk transparansi dan juga berkeadilan bagi rumah sakit sebenarnya, karena selama ini kan kalau misalkan status klaim itu kan selalu ikut whole dari tipe rumah sakitnya. Rumah sakit tipe A ya sudah semua layanannya maka akan dihitungkan sebagai klaim untuk rumah sakit tipe A, dan tipe D ya juga sama, dia akan ikut klaim tipe D. Tapi sekarang tidak, jadi ini lebih berkeadilan menurut kami, sehingga BPJS pun juga menurut saya juga bisa lebih diuntungkan, karena yang dibayarkan itu ada basis kompetensi dan diagnosis serta tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penanganan pasien. Jadi itu, dan baiknya rujukan itu sudah tidak lagi ada rujukan berjenjang. Jadi misalkan ada penyakit sesuatu yang kita nggak langsung kalau sekarang kan dari tipe D dulu, tipe ke tipe C, ke tipe B, tipe A enggak, tapi langsung aja ke rumah sakit yang bisa menangani kasus itu. Jadi tipe A pun rumah sakit paling tinggi yang nantinya disebut sebagai rumah sakit paripurna itu juga bisa langsung menerima rujukan dari FKTP. Oke, itu aja dulu. Jadi secara garis besar itu yang akan membedakan IDRG dengan pelayanan rumah sakit pada umumnya, serta tidak adanya kelas dan tipe rumah sakit itu akan dihapuskan dan murni berbasis diagnos. Kenapa? Karena Indonesia ini sebenarnya tertinggal. Sekarang sudah lama sebenarnya di negara lain yang sudah menjalankan IDRG ini. Indonesia cukup tertinggal. Nah, mudah-mudahan ke depan mutu pelayanan itu menjadi lebih baik dengan adanya KRIS, dengan adanya IDRG ini. Rumah sakit juga ikut berbenah, masyarakat juga lebih aware terhadap kesehatan. Satu lagi ya, di dalam IDRG itu nanti untuk pelayanan tuh secara garis besar tuh dibagi dalam 24 pelayanan, dan dimana masing-masing pelayanan tuh memiliki standar nakes, sarpas, dan juga kelengkapan yang harus dimiliki oleh rumah sakit untuk bisa membuka layanan tersebut gitu loh. Jadi kalau misalkan dulu tipe D itu harus punya dasar, sekarang enggak lagi. Jadi dia bisa punya apapun, tapi dia harus bisa memenuhi kriteria yang diberlakukan gitu loh. Ada 24 macam di situ. Jadi nanti di dalam 24 pelayanan itu juga dibagi dari mulai basic sampai paripurna. Jadi nanti pemberlakuan IDRG ini benar-benar menjadi salah satu strategi ke depannya bagaimana mengembangkan rumah sakit. Kalau misalkan rumah sakit itu akan mendatangkan BPJPA, misalkan dia sudah pastikan dia harus memiliki semua infrastruktur yang ada dan dibutuhkan oleh DPJPA ini. Jadi nggak boleh sembarangan lagi mendatangkan DPJP namun tidak disesuaikan dengan infrastruktur yang dimiliki oleh si rumah sakit. Oke, itu aja dulu. Terima kasih.